Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci yang disiarkan langsung dari Dermaga Objek Wisata Danau Kerinci. Dan Alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber kita yang sangat luar biasa yang nantinya akan menceritakan bagaimana terkait dengan pengamanan di MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Sesuai dengan tema kita pada sore hari ini yaitu jaminan keamanan pelaksanaan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Dandim 0417 Kabupaten Kerinci, Bapak Letkol Infantri Eko Budiarto SIP MIP. Baik Bapak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Sore juga Pak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Capek enggak Pak kira-kira Pak? Ya lumayan. Lumayan Pak ya, tapi tetap semangat untuk terus memberikan jaminan keamanan dalam pelaksanaan MTQ ini. Baik Bapak, kita langsung saja ingin ngobrol-ngobrol santai pada sore hari ini. Dan yang ingin saya tanyakan Bapak terkait dengan dukungan TNI sebagai dukungan MTQ untuk menyukseskan pelaksanaan MTQ ini. Bagaimana dan berapa personil yang diturunkan dalam pelaksanaan MTQ ini Bapak? Ya. Baik Mas, jadi pelaksanaan kegiatan MTQ ini Alhamdulillah Kabupaten Kerinci dipercaya untuk menjadi tuan rumah perhelatan dari event MTQ ke-53 ini. Dan kami dari unsur TNI khususnya Kodim 0417 Kerinci diminta bantuan dari pemerintah daerah dalam rangka membantu pengamanan. Nah, tugas kami sebenarnya adalah membackup atau membantu kepolisian dalam rangka keamanan wilayah. Nah, dari keamanan tersebut, kami menyiapkan kekuatan kurang lebih 1 SSK, kekuatan dari unsur TNI, termasuk juga kegiatan pengamanan pembukaan, penutupan, termasuk juga pengaturan lalu lintas. Dan setiap harinya juga kita dilibatkan dalam pengamanan posko. Jadi setiap hari ada kurang lebih 1 regu kekuatan untuk membantu Polri atau membackup Polri untuk mengamankan kegiatan MTQ ini sampai dengan nanti pada saat selesai kegiatan MTQ di penutupan di tanggal 26. Itu Mas untuk saat ini. Berarti dukungan yang diberikan personil ya Pak ya? Itu jumlahnya kira-kira ada berapa Pak yang diturunkan? Kekuatannya kurang lebih 1 SSK, kurang lebih ada 100 orang. Ya, tapi kan itu kan nanti tentatif relatif ya. Pada saat nanti masyarakatnya banyak, pada saat pembukaan itu kan masyarakatnya akan padat dan banyak. Nah, pada saat itu kekuatannya juga besar. Tetapi untuk hari-hari ya, kekuatannya kita kerahkan kurang lebih 1 regu karena fungsi kita hanya membackup, membantu Polri dalam rangka menjaga stabilitas keamanan pelaksanaan MTQ di Kabupaten Kerinci. Berarti apakah personil dari TNI ini mengamankan di sekitar arena utama atau di setiap masing-masing cabang lomba Pak? Ya. Jadi kita siapkan personil kita kurang lebih 1 regu, nanti penempatannya tuh tergantung dari kebutuhan. Karena apabila pada saat ada pertandingan lomba, dia bisa membackup di perlombaannya. Kemudian apabila perlombaannya lagi tidak ada, mungkin dia akan membantu di poskonya. Jadi memang setiap hari ada kurang lebih 1 regu yang memang kita perbantukan ke sini. Kecuali nanti pada saat pembukaan dan penutupan, nah itu pengerahannya cukup banyak. Karena memang masyarakatnya ya pasti akan banyak. Pada saat kemarin pembukaan kan sampai ya membludak masyarakat di sini, ya kita juga agak kerepotan untuk menjaga keamanan yang ada di di Danau Kerinci ini sendiri. Baik Pak, berarti di setiap harinya itu apakah ada dilakukan patroli di masing-masing cabang lomba atau di masing-masing para kafilah nih Pak dari TNI? Ya jelas, karena kita kan menjaga situasi keamanan kita nggak tahu, karena kan memang di sini bukan hanya perlombaan saja, ada juga bazar, ada juga yang jualan dan lain sebagainya. Mau tidak mau, ya unsur keamanan harus berpatroli karena semua sisi, semua lini yang ada kegiatan MTQ ya nanti kita bantu untuk pengamanannya. Berarti luar biasa dukungan dari TNI ya Pak ya untuk membackup dari anggota kepolisian seperti itu Pak ya. Dan selanjutnya Pak, kira-kira dalam menjamin keamanan pelaksanaan MTQ ini ada atau tidak daerah-daerah yang dianggap rawan atau daerah-daerah yang harus
dilakukan pemantauan yang lebih ketat seperti itu, Pak? Kalau daerah-daerah rawan itu paling daerah-daerah rawan kemacetan, ya kan? Karena memang di danau tempat dilaksanakannya perhelatan MTQ ini ya jalannya relatif sempit, jadi kemungkinan yang rawan itu adalah rawan dari kemacetan, di mana banyak parkir-parkir kendaraan yang mungkin tidak teratur dan lain sebagainya. Kalau untuk daerah-daerah khusus tentang kerawanan, saya kira di Kerinci saat ini masih kondusif dan aman. Tidak ada daerah-daerah yang perlu perhatian khusus karena memang ini perhelatannya ya perhelatan agama lah ya. Nah, saya kira masyarakat Kabupaten Kerinci khusus umumnya akan membantu suksesnya terselenggaranya kegiatan MTQ ini. Luar biasa, berarti dalam segi pengamanan itu banyak sekali yang dilakukan oleh TNI seperti itu ya Pak ya. Baik, kita sapa Bapak. Ya, selamat datang Bapak. Baik Bapak, silakan duduk Pak. Baik, pemirsa sudah hadir bersama kita Bapak Kapolres Kabupaten Kerinci, Bapak AKBP Muhammad Mujib SIK. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Agak terlambat tadi Iya. karena memang ada kerjaan dulu. Ya, tidak apa-apa Bapak. Baik Bapak, kita langsung saja bertanya-tanya, berdiskusi santai ya Pak ya pada sore hari ini. Baik Bapak, saya ingin bertanya terkait dengan jaminan keamanan pelaksanaan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Ini menjadi tema kita pada dialog pada sore hari ini Pak. Untuk personil yang sudah diturunkan berapa banyak Pak pada pelaksanaan MTQ kali ini Pak di Kabupaten Kerinci? Jadi untuk kami dari pihak kepolisian menurunkan sebanyak 60 personil saat kemarin pembukaan, kemudian saat pelaksanaan kegiatan perlombaan di masing-masing venue, ini sudah kita turunkan juga masing-masing venue itu sebanyak 2 personil di sana untuk melaksanakan kegiatan pengamanan. Kemudian melaporkan setiap kegiatan mereka kepada kita untuk kita merekap dan nanti kita laporkan. Selama ini sih alhamdulillah semua berjalan dengan aman dan tidak ada dari laporan dari masyarakat anggota yang mengamankan kegiatan perlombaan itu berjalan sebagai mestinya dan tertib dan lancar. Demikian Mas. Iya. Untuk personil yang diturunkan, apakah hanya berfokus di arena utama atau ditaruh di masing-masing kapilah atau pemondokan Pak? Iya, di masing-masing kapilah kita juga sudah tetapkan tempat dan juga personil sesuai dengan plottingnya masing-masing, karena di wilayah MTQ ini kan tidak terfokus di arena saja. pembukaan saja. Kalau arena pembukaan kemarin kita turunkan sebanyak 54 untuk pembukaan. Untuk pembukaan. Ya. Sedangkan masing-masing tempat-tempat perlombaan kita masing-masing tadi kita turunkan sebanyak 2 personil untuk menjamin keamanan daripada pelaksanaan kegiatan perlombaan tersebut. Dari 50 personil yang diturunkan ketika acara pembukaan, apakah itu sudah memenuhi Pak untuk menjamin keamanan ketika pelaksanaan pembukaan MTQ pada malam itu? Kalau secara umum, karena kita kan tidak turun sendiri, kita ada juga gabungan dengan TNI, Kodim di sini, kemudian ada juga Pol PP, ada Dishub, kita terlibat bersama-sama. Ya alhamdulillah waktu itu kita, kalau saya evaluasi terkait pembukaan itu, memang ada beberapa titik-titik kemacetan, tapi kalau masalah keamanan ataupun ancaman gangguan Kamtibmas tidak ada, semua berjalan dengan aman. Apakah untuk nanti ketika malam penutupan ada rekayasa lalu lintas Pak? Pasti. Agar tidak ada terjadi kemacetan seperti itu Pak ya? Ini memang mungkin miskomunikasi yang terjadi dan kemudian kita lihat dengan jalan yang kita miliki saat ini di wilayah Kerinci memang tidak memadai untuk kita melakukan rekayasa yang terlalu frontal, karena kita lihat kemarin memang sudah kita lakukan rekayasa. Akan tetapi dari pihak masyarakat ini sudah kita himbau untuk tidak memarkir kendaraan di sisi-sisi jalan, tapi mereka tetap memarkir kendaraan. Padahal kita sudah coba mengimbau agar jangan memarkir kendaraan pada kedua sisi. Silakan mungkin memarkir kendaraan sebelah sisi, biar kita melakukan rekayasa lalu lintas ini
tidak ada hambatan ataupun gangguan dari yang lainnya. Demikian. Baik, saya beralih ke Pak Dandim. Bapak, apakah di masa-masa MTQ ini ada kejadian-kejadian yang menghambat dari jaminan keamanan ini? Bagaimana Pak? Syukur alhamdulillah Mas. Ya sudah berapa hari kegiatan MTQ ini dilaksanakan sampai dengan saat ini tidak ada hal-hal menonjol khususnya permasalahan keamanan ketertiban masyarakat sampai saat ini tidak ada. Ya, cuman memang mungkin ya tadi yang disampaikan Pak Kapolres itu karena memang jalan sempit, fasilitas parkir juga sangat terbatas ya mungkin permasalahan utamanya mungkin di situ hanya permasalahan lalu lintas. Cuman saat ini kan karena pengunjung juga tidak terlalu banyak ya itu bisa kita atasi. Jadi tidak ada permasalahan terkait dengan Kaptibmas saat ini. Baik, saya kembali ke Pak Kapolres. Terkait dengan rekayasa lalu lintas Pak, apakah ada nantinya dicoba dulu rekayasa lalu lintas agar nanti ketika malam penutupan itu tidak terjadi kemacetan, dan bagaimana menginformasikannya kepada masyarakat? Itu mungkin nanti bisa kita lakukan. Akan tapi kita juga sebelum pelaksanaan MTQ kemarin kita juga melaksanakan giat TFG biar masing-masing personel memahami. Karena kita juga mengundang kemarin dari pihak instansi juga, instansi pemerintahan baik dari Disub, Pol PP, kemudian kita juga mengundang dari pihak Kodim untuk kita melalui simulasi secara teori di ruangan, akan tapi di lapangan juga kita juga melihat kondisi jalan. Tapi nanti ini kita lihat sikonnya nanti. Kalau memang perlu kita lakukan pasti akan kita lakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan serta kelancaran lalu lintas. Karena kita pasti akan melakukan rekayasa lalu lintas karena melihat dengan kegiatan pembukaan kemarin gimana pengunjung yang meludak, kemudian sarana tadi prasarana yang memang belum memadai di wilayah kita, kemudian kendaraan yang banyak, ini pasti akan kita lakukan rekayasa. Nah, nanti kan pasti akan kita juga lakukan rapat sebelum kita pelaksanaan kegiatan penutupan nanti. Biar masing-masing siapa berbuat apa dan bertanggung jawab sama siapa. Nah, ini nanti bisa terkoordinir dengan baik dan kita pasti akan bersinergi dengan seluruh instansi, baik dari pihak TNI, biar kita berkolaborasi. Ini akan menciptakan situasi dan kenyamanan baik pengunjung maupun undangan yang akan datang pada penutupan nanti. Baik Pak, kita jeda terlebih dahulu Pak ya, nanti kita akan lebih banyak bertanya-tanya terkait dengan jaminan keamanan pada MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Bila pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci. Nusantara Jaya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci yang disiarkan langsung di Demarga Objek Wisata Danau Kerinci. Tentunya bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, ada Pak Dandim dan juga Pak Kapolres Kabupaten Kerinci. Kita beralih ke Bapak Kapolres. Dalam menjamin keamanan nih Pak selama pelaksanaan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci, apakah ada patroli setiap harinya? Dan patroli seperti apa yang dilakukan oleh anggota kepolisian? Silakan Pak. Terima kasih Mas. Jadi dalam kegiatan ini saya juga sudah memerintahkan seluruh personel saya, baik untuk yang khusus di wilayah danau ini akan ada Polsek Danau. Kita sudah perintahkan untuk selalu melakukan kegiatan patroli baik siang maupun malam di arena utama ini. Ini sudah saya perintahkan agar selalu memonitor, selalu patroli, selalu koordinasi dengan petugas-petugas yang ada di lokasi tersebut untuk memastikan dan menjamin. Karena kehadiran kita pasti akan membuat masyarakat itu merasa aman, merasa nyaman apabila mereka berkunjung ke sini. Kita juga sering juga sudah saya berikan juga untuk berinteraksi kepada siapapun yang mungkin ada kendala
untuk melakukan pertolongan, membantu masyarakat mungkin dalam kendala di dalam kegiatan arena ini. Kita juga harus selalu waspada terkait ancaman-ancaman tersebut. Jadi makanya kami dari pihak Kodim maupun kami selalu bersinergi. Kami akan selalu buat patroli juga bersama, selalu koordinasi juga antar petugas-petugas yang ada di lapangan. Jangan sampai ada gesekan sedikit pun, baik antara masyarakat dengan masyarakat, apalagi antara petugas dengan petugas. Karena dalam kegiatan yang mungkin agak cukup lama yang berlangsung, pasti akan ada rasa kejenuhan dari petugas tersebut. Makanya mereka kan setiap hari pasti akan ada kegiatan-kegiatan patroli biologis, kemudian patroli mungkin skala kecil maupun skala besar. Ini kita tetap lakukan baik di panggung utama maupun di tempat-tempat perlombaan dan tempat-tempat kafilah itu mereka menginap. Berarti emang patroli itu dilakukan di arena utama dan juga di masing-masing kafilah ya? Iya. Jadi patrolinya dalam bentuk apa saja, Pak? Patroli kita ada yang pakai motor, kemudian ada juga patroli juga jika melakukan kegiatan dengan roda 4. Ada juga Babin Kaptipmas juga dengan Babinsa pun ada juga, kita berjalan sama-sama berjalan, mereka melihat dan mengunjungi serta mengamankan kegiatan perlombaan yang ada di lokasi-lokasi perlombaan tersebut. Kemudian di sini pun juga ada. Makanya ini setiap hari kita evaluasi untuk memastikan bahwa anggota ini ada kegiatan, ada melaksanakan tugas yang sudah kita perintahkan untuk mengamankan selama kegiatan MTQ berlangsung. Baik, saya beralih ke Pak Dandim nih, Pak. Boleh diceritakan sedikit, Pak, berkaitan dengan keamanan yang dilakukan oleh pihak TNI khususnya. Boleh diceritakan sedikit bagaimana pengamanan ketika hadirnya para kafilah ke Kabupaten Kerinci hingga sampai saat ini hari keempat para peserta melakukan babak final. Apa saja pengamanan yang telah dilakukan, Pak? Ya, baik Mas. Kembali ke awal tadi bahwa tugas kami sebagai TNI di Kabupaten Kerinci ini adalah membackup rekan-rekan dari pihak kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan itu ya berbagai macam kegiatan, mulai dari awal kita sudah siapkan latihan-latihan dalam bentuk TFG, kemudian simulasi-simulasi, sampai dengan pelaksanaan pengamanan itu sendiri. Memang objek pengamanan yang harus kita amankan itu sangat banyak karena saat ini Kabupaten Kerinci menjadi tuan rumah, ya, menerima tamu-tamu agung dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Jambi, sehingga mau tidak mau ya, kita sebagai aparat keamanan yang ada di wilayah bertanggung jawab terkait dengan keamanan tamu-tamu tersebut selama berada di Kabupaten Kerinci. Selain tempat-tempat kegiatan, venue, mungkin bazar dan lain sebagainya, juga kita melaksanakan pemantauan di tempat-tempat di mana para tamu-tamu itu sendiri bermalam atau menginap. Karena saat ini memang hotel-hotel yang ada di Kerinci ini ya, sudah penuh dan sampai-sampai ada peserta tersebut tinggalnya di homestay dan lain sebagainya karena memang antusiasnya semua sangat banyak dan lagi memang ya masih terbatasnya fasilitas-fasilitas yang ada di Kabupaten Kerinci itu juga. Jadi ya selain kegiatan patroli, pengamanan tempat kegiatan, termasuk tempat-tempat tamu-tamu bermalam dan lain sebagainya juga kita pantau. Harapannya kita bisa memberikan rasa nyaman, rasa aman kepada para tamu yang datang di Kabupaten Kerinci ini, sehingga nanti pada saat para tamu-tamu ini kembali ke kota atau kabupatennya itu bisa menceritakan hal yang positif dan membawa hal-hal yang baik dari Kabupaten Kerinci. Mungkin itu Mas. Kalau dari Pak Kapolres nih, bisa diceritakan sedikit bagaimana pengamanan ketika kedatangan kafilah hingga hari keempat ini, apakah sesuai dengan SOP yang sudah disiapkan atau masih terdapat kekurangan-kekurangan? Silakan Pak. Yes. Terima kasih. Mungkin terkait masalah kegiatan pengamanan terkait mulai dari awal datangnya kafilah ke wilayah Kerinci, karena di wilayah kita sendiri mulai dari perbatasan ujung sana kita sudah sampaikan kepada Kapolsek di mulai Batang Merangin,
di mana di situ juga adanya jembatan yang lagi pembangunan, makanya di situ juga kita tempatkan anggota ataupun personil daripada Polsek untuk mengamankan jalur tersebut. Jadi mulai dari awal itu sudah kita tempatkan personil untuk pengamanan jalur sampai di lokasi-lokasi. Ini sudah kita plotting sebenarnya seluruhnya, kita sudah plotting. Jangan sampai mereka ini dalam pelaksanaan kunjungan ataupun kegiatan di perlombaan di MTQ di wilayah Kerinci ini mereka ada kendala, kemudian ada permasalahan sedikit pun. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab kami ya keamanan untuk memastikan mereka mulai berangkat sampai di lokasi penginapan sampai mereka melaksanakan kegiatan ini terjamin keamanannya. Ini SOP yang kita terapkan mulai dari awal sudah kita lakukan. Alhamdulillah tidak ada yang melenceng, tapi memang ada sedikit kekurangan. Ini yang harus kita tambahi karena memang terbatasnya personil yang ada di kita dengan berbagai macam kegiatan yang banyak. Kita juga harus membagi personil saya untuk semua kegiatan masyarakat yang ada. Selain MTQ kan ada juga kegiatan-kegiatan yang lain yang harus kita amankan. Tapi kita masih bisa membackup dan bisa mengamankan kegiatan mulai dari awal sampai dengan saat ini pelaksanaan kegiatan MTQ yang ada di wilayah kita. Jadi untuk personil yang dipilih untuk diturunkan dalam upaya pengamanan MTQ ini, Pak, apakah itu dipilih dari polsek-polsek di masing-masing polsek-polsek di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci atau seperti apa, Pak? Kalau mulai dari kegiatan dari pihak kepolisian, mulai kita melibatkan dari pihak Polres, kemudian polsek-polsek yang ada di sekitar wilayah MTQ Kabupaten ini. Nah, karena dengan wilayah yang dekat sini kita tidak akan dari mobilisasi personil dari mereka tempat tinggal menuju ke lokasi tidak terlalu jauh. Jadi kita libatkan ada Polsek Danau, Polsek Gunung Kerinci, Gunung Raya, Polsek Air Hangat Timur, Polsek Kota, Polsek Sungai Penuh, kemudian di Polsek Batang Merangin. Ini yang kita libatkan personil masing-masing untuk mengamankan kegiatan di dalam sini. Selain daripada sat-sat dan bak-bak yang ada di Polres. Ini kita libatkan semua. Kalau untuk TNI ini, Pak, bagaimana pemilihan personilnya, Pak, dalam upaya mensukseskan MTQ yang ada di Kabupaten Kerinci ini, Pak? Iya. Jadi personil yang kita gunakan dalam pengamanan MTQ ini yang pertama adalah dari personel Koramil yang ada di sekitar Danau Kerinci, yaitu Koramil 05 Danau Kerinci. Itu sebagian besar mungkin kita gunakan dari anggota Koramil tersebut. Akan tetapi karena memang keterbatasan personil dari Koramil itu sendiri, mau tidak mau harus ada backup dari Koramil-Koramil yang lain. Karena memang tugas kita Kodim maupun Koramil itu ya sangat banyak. Karena memang selain bertanggung jawab atas keamanan yang ada di kegiatan MTQ, kita juga harus melaksanakan kegiatan-kegiatan lain, membantu pemerintah daerah dalam rangka mensukseskan kegiatan-kegiatan yang ada di daerah. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan lain, kegiatan program, kemudian kegiatan yang lainnya yang harus kami kerjakan, sehingga memang anggota yang terpilih untuk menjadi pengamanan di wilayah tempat dilaksanakannya MTQ ini memang gabungan mulai dari beberapa Koramil dan di backup dari anggota Kodim. Karena itu tadi memang banyaknya kegiatan yang harus kita laksanakan, mau tidak mau ya harus pintar-pintar membagi anggota keamanan itu sendiri, Mas. Baik, dari Pak Kapolres itu sendiri, itu terkait dengan malam penutupan nanti, karena insya Allah kita lusa akan penutupan ya, Pak. Tadi kata Bapak bahwasanya 50 personil yang diturunkan ketika pembukaan. Kalau untuk penutupan kira-kira ada berapa personil, Pak, yang akan diturunkan? Mungkin tidak jauh beda. Kita pasti akan melihat situasi dan kondisi. Pasti sebelum saya menerbitkan surat perintah kegiatan pengamanan, pasti akan kita buat dulu. ANEF dulu, ANEF terkait kegiatan tersebut, terkait kegiatan MTQ ini seperti apa.
kira-kira perkiraan, kemudian kita buat perkiraan intelijennya, perkiraan singkat intelijen. Dalam kegiatan ini siapa yang akan diundang, tamu-tamunya siapa yang akan datang. Nah, kemudian kita lihat masyarakat, kira-kira perkiraan intelijen ini masyarakat yang akan datang berapa banyak. Nah, baru kita nanti akan terbitkan personil. Kemungkinan tidak akan jauh beda dengan personil yang saya turunkan saat kegiatan pembukaan. Akan tapi kita lihat nanti, kita lihat dinamika kegiatan ini seperti apa nantinya. Mungkin bisa bertambah, tapi tidak mungkin bisa berkurang. Mungkin kalau berkurang sangat minim, tapi mungkin kita bisa tambah agar benar-benar terjamin baik kelancaran lalu lintas, keamanan dalam kegiatan. Nah, kemudian masyarakat ini semua merasa nyaman dan senang nanti. Kemudian tadi kita sampaikan bersama, mungkin Pak Kadem kita sampaikan, tamu-tamu yang datang ke sini pulang dengan merasa bahagia, senang. Ini yang kita semua harapkan, sehingga Kerinci ini di mata masyarakat di wilayah Jambi ini bagus, dan keamanan merasa mereka nyaman. Karena sampai saat ini belum ada di wilayah kami, saat ini belum ada laporan sedikit pun terkait masalah gangguan keamanan maupun kriminalitas yang ada di kita selama kegiatan ini. Baik, kita jeda terlebih dahulu Pak ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Nusantara Jaya. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan Dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Tentunya bersama dengan narasumber kita, ada dari Bapak Kapolres Kabupaten Kerinci dan juga ada dari Pak Dandi. Saya ke Pak Kapolres lagi nih Pak. Santai-santai ya Pak ya, kita cerita-cerita Pak pada sore hari ini Pak. Kira-kira Pak, dalam menjamin keamanan pada MTQ ke-53 ini di Kabupaten Kerinci, keterlibatan siapa saja Pak, instansi siapa saja yang terlibat dalam hal ini? Terima kasih Pak. Jadi dalam kegiatan pengamanan untuk berlangsungnya kegiatan MTQ ini berjalan aman, tertib, lancar, dan semua tadi bahagia nantinya. Selain dari Polres sendiri pun kita melibatkan seluruh fungsi yang ada, baik bak yang ada, baik itu ada kan dengan kepolisian kan ada bakren, kemudian bakop, ada bak sumda, ini semua kita libatkan. Kemudian ada sat-sat, ada itu tadi Satreskrim, Sat Lantas, kemudian Sat Intel, Sat Samapta, ini semua kita libatkan. Selain dari fungsi yang ada di kita juga meminta bantuan kepada pihak TNI, kemudian ada Disu, ada Pol PP. Ini yang kita minta bantuan dari mereka untuk kita sama-sama mengamankan kegiatan ini. Jangan sampai kegiatan yang ada di kita ada terjadi sedikit pun permasalahan-permasalahan. Kita juga tadi mulai dari awal sudah kita buat rencana pengamanannya, pelibatan personilnya, kita berapa orang yang kita libatkan. Kemudian kita juga lakukan kegiatan TFG, Tactical Floor Game, juga kita lakukan itu. Sudah juga kita lakukan rapat sebelum kita melakukan kegiatan pengamanan ini, mulai pembukaan dulu. Kita udah undang semuanya, biar kita menyamakan visi dan misi terkait kegiatan keamanan ini. Dalam kegiatan saat mau dilaksanakan pembukaan, kita juga sudah melakukan kegiatan rapat lagi di kantor, rapat lagi, kemudian kita langsung cek ke lokasi, membuat skenario seperti apa kita akan lakukan mulai dari awal kegiatan dari pawai, ya kan, pawai, setelah pawai pembukaan, ini sudah kita lakukan skenario dari awal, geladikan seperti apa agar tidak terjadi
kemacetan dan mengganggu masyarakat baik pengguna, karena ini satu-satunya jalan nasional yang yang banyak dilintasi oleh masyarakat yang dari Sungai Penuh ke wilayah keluar kota, baik yang dari wilayah kota ke dalam ke arah Kerinci. Ini sudah kita libatkan sebenarnya. Makanya mudah-mudahan nanti saat pelaksanaan penutupan ini berjalan dengan baik. Tapi alhamdulillah mungkin kemarin saat pelaksanaan kegiatan pembukaan ada kendala-kendala kemacetan. Ya tadi sarana prasarana di wilayah kita ini mulai dari jalan yang memang tidak memadai atau masih sempit, kemudian kantong-kantong parkir yang sudah kita alokasikan sebenarnya. Oh, ini untuk masyarakat pengunjung, ini untuk VIP nanti di sini. Akan tapi yang sudah kita rencanakan jumlahnya berapa, ini akhirnya lebih banyak ternyata. Nah, ini yang membuat kemarin itu terjadi agak kemacetan saat pelaksanaan pembukaan. Ini makanya sudah kita evaluasi untuk nanti saat pelaksanaan penutupan, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki kembali agar pelaksanaan berjalan aman, pelaksanaan berjalan lancar, lalu lintas pun tidak ada gangguan dan kemacetan yang berarti nantinya. Ini Mas. Berarti kalau dari Pak Dandim sendiri dalam mendukung menjamin keamanan pelaksanaan MTQ ini, ada kesulitan yang dihadapi selama melaksanakan keamanan ini, Pak? Kalau kesulitan sampai dengan saat ini belum ada kesulitan-kesulitan yang memang berarti yang kita hadapi. Akan tetapi ya, kami dengan unsur Polri, dengan rekan-rekan di Sub, Pol PP, saat ini sebagai fungsi keamanan pelaksanaan MTQ di Kabupaten Kerinci ini berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi kendala-kendala yang ada di lapangan. Nah, kegiatan pengamanan ini memang fungsi saat ini ya berada di TNI Polri, unsur-unsur keamanan. Akan tetapi kita juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan yang ada di pelaksanaan MTQ ini sendiri. Jadi saat ini permasalahan-permasalahan itu kita setiap hari evaluasi, kita setiap hari briefingkan, mencoba mencari solusi bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin ya terjadi saat ini. Selain itu juga kami unsur TNI juga ya berupaya berkomunikasi dengan rekan-rekan yang lain ya, terkait dengan ya tadi adanya kendala-kendala yang dihadapi selama di lapangan. Ya, jangan sampai ya, itu tadi Mas, jangan sampai nanti ada pengunjung ataupun mungkin peserta atau mungkin panitia merasa tidak nyaman selama pelaksanaan kegiatan MTQ ini. Harapannya itu tadi, kita bekerja keras berusaha memberikan rasa nyaman, rasa aman kepada semua masyarakat yang berkunjung di kegiatan MTQ ini ya, agar mereka bisa itu tadi bisa kembali membawa atau menceritakan hal-hal positif di pelaksanaan kegiatan MTQ ini. Antusias masyarakat itu sangat luar biasa. Ya, itu tadi kita sudah siapkan kantong-kantong parkir, kita sudah siapkan pengamanan. Rupa-rupanya karena antusias yang luar biasa tadi, ya sangat membludak pada saat pembukaan sampai penuh. Kita jalan aja sampai nggak bisa itu tadi. Ya, karena mungkin ya, kegiatan-kegiatan seperti ini ya mungkin jarang dilaksanakan di Kabupaten Kerinci, sehingga salah satu menjadi hiburan bagi masyarakat juga. Ya, satu sisi wisata agama, dimana terus tempat yang dilaksanakan juga merupakan salah satu objek wisata, ya kan? Jadi ya sekalianlah masyarakat sekalian melihat pergelaran MTQ, sekalian wisata, sekalian mungkin ya wisata alam, wisata kuliner kan lengkap di sini. Nah, jadi ya saya kira kita berupaya untuk bekerja sama dengan rekan-rekan kepolisian, rekan-rekan dari pemerintah daerah untuk menjaga situasi pelaksanaan MTQ ini menjadi kondusif dan aman. Itu aja, Mas. Baik, Pak Kapolres, apakah sejauh ini sudah ada laporan, baik itu keluhan dari masyarakat sekitar atau dari peserta atau dari hal yang lain, Pak, dalam pengamanan yang ada di MTQ ini, Pak? Terima kasih. Dalam pergelaran kegiatan MTQ ini, saat ini mulai dari awal sampai hari ini, tadi detik ini, baik kejadian-kejadian
kemudian laporan-laporan dari masyarakat yang kita terima belum ada. Ya alhamdulillah mungkin ini berkat kerja kita semua, kita bisa mengamankan kegiatan ini. Kemudian terkait masalah kejadian ataupun laporan yang lain terkait lalu lintas pun, laka lantas, sampai saat ini belum ada laporan bahwa adanya kecelakaan lalu lintas yang akan menuju ke lokasi kegiatan MTQ ataupun kejadian laka lantas di luar lokasi. Ini belum ada sampai saat ini. Ya alhamdulillah. Kita juga selalu menghimbau kepada masyarakat dengan selalu mematuhi aturan-aturan lalu lintas, mentaati tata tertib yang sudah ditetapkan untuk menggunakan helm bagi mungkin kendaraan yang menggunakan roda 2, kemudian untuk tidak menggunakan kendaraan di luar kecepatan yang dibatas, karena ini lingkun memang benar berjalan-jalan nasional, akan tetapi melintasi di wilayah perkampungan, tetap ada batasan kecepatan. Ini yang harus kita sampaikan. Makanya kita harus tetap saya selalu menyampaikan kepada anggota untuk selalu menghimbau kepada masyarakat, baik melalui media sosial, baik secara langsung, untuk mereka selalu memperhatikan dan hati-hati dalam berkendara, sehingga keselamatan mereka mulai dari berangkat sampai di tempat tujuan ini bisa selamat. Ini yang kita semua mungkin sama-sama harapkan. Ya tadi mulai dari awal sampai sekarang, baik kecelakaan lalu lintas, laporan terkait masalah kejadian-kejadian baik itu gangguan Kamtibmas maupun masalah pelanggaran belum ada yang dilaporkan ke kami. Luar biasa Pak, berarti laporan kemudian laka lantas belum ada ya Pak. Mudah-mudahan ini sampai selesainya acara MTQ ini tidak ada kejadian seperti ini Pak ya. Baik Pak, kita jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa TVRI Jambi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Nusantara Jaya. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menyaksikan Dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Alhamdulillah kita tadi sudah berbincang sedikit ya Pak ya, terkait dengan jaminan keamanan pelaksanaan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Terakhir Pak, closing statement dari Pak Kapolres terlebih dahulu terkait dengan strategi pengamanan dan himbauan kepada masyarakat, terkhusus di acara puncak kita lusa, insya Allah acara penutupan seperti apa Pak? Terima kasih Mas. Dalam kegiatan MTQ ini dari pihak kepolisian akan membuat dan menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mengunjungi maupun menghadiri kegiatan MTQ yang ke-53 tahun 2024 di Kabupaten Kerinci ini. Kami akan menurunkan personil sebanyak dari 50 sekitar 60 personil yang akan kita turunkan. Kemudian kami juga akan melaksanakan kegiatan rekayasa lalu lintas, baik yang akan datang dari arah luar kota masuk ke dalam kota maupun yang dari dalam kota ke luar kota. Kita akan melakukan rekayasa lalu lintas. Kita juga akan sampaikan terkait jalur mana yang bisa dilewati di media sosial sebelum pelaksanaan kegiatan penutupan tersebut. Jadi dari pihak kepolisian mengimbau dan mengajak seluruh masyarakat, mari kita sama-sama patuhi nanti saat kami melaksanakan kegiatan rekayasa lalu lintas, patuhi tata tertib lalu lintas saat berkendara, hindari penggunaan mungkin handphone saat mengendarai kendaraan, sehingga dalam kegiatan
masyarakat berkendara mulai dari berangkat sampai tujuan bisa selamat dan tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pelaksanaan MTQ berjalan dengan aman, tertib, dan lancar serta sukses di Kabupaten Kerinci ini. Demikian. Baik, kalau dari Pak Dandim sendiri, bagaimana strategi, kemudian imbauan kepada masyarakat dalam mendukung jaminan keamanan pelaksanaan MTQ ini, Pak? Jadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, kami membackup Polri dalam rangka menjaga keamanan pelaksanaan MTQ ini. Kami akan menerjunkan kurang lebih personil kurang lebih 50 orang untuk ditempatkan di tiap-tiap titik dan sudah diploting, karena nanti kan pelaksanaan kegiatan pengamanan itu kan bukan hanya TNI saja, akan tetapi nanti akan bergabung dengan rekan-rekan Polri, rekan-rekan Dishub, dan rekan-rekan yang lain. Nah, titik-titik tersebut sudah kita bagi sedemikian rupa, ada yang di sektor dalam, ada yang di sektor luar, ada yang membantu di jalan raya dan lain sebagainya. Harapannya nanti pelaksanaan kegiatan sampai dengan penutupan MTQ selesai, kegiatan itu bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Kemudian saya menghimbau dan mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat yang mengikuti kegiatan MTQ, baik itu masyarakat Kabupaten Kerinci itu sendiri maupun masyarakat atau peserta yang datang dari luar Kabupaten Kerinci. Mari kita sama-sama menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Kerinci ini dalam kegiatan MTQ tingkat provinsi. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan tamu-tamu peserta yang hadir dari luar daerah bisa menceritakan hal-hal positif, membawa cerita-cerita yang baik kembali ke kabupaten kotanya masing-masing. Kemudian kita bisa mengharumkan nama Kabupaten Kerinci itu sendiri. Kemudian harapan kami MTQ yang dilaksanakan di Kabupaten Kerinci ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi tolak ukur bagi pelaksanaan MTQ ke depan di Provinsi Jambi. Terima kasih Pak Kapolres, Pak Dandim yang sudah bersedia hadir menjadi narasumber kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Baik pemirsa, demikianlah dialog kita pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara dan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.